Awak bisa dipertemukan Allah dengan malam yang paling mulia itu. Awak bisa melakukan ketaatan dan ibadah pada malam itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sebesar-besarnya kepada awak. Mudah-mudahan karunia Allah itu bisa diberikannya kepada awak. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika awak berada di akhir-akhir Ramadan itu, tentu saja awak berusaha meningkatkan dan menyempurnakan amal soleh awak. Awak kerahkan seluruh potensi, seluruh tenaga yang awak miliki untuk menyempurnakan ketaatan awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibnu Qayyim pernah mencontohkan, mengibaratkan kuda pacuan itu. Kuda yang dipakai untuk berpacu, untuk berlumba. Ketika ladoke kage bergaris finish, maka ini akan mengerahkan, orang yang membawanya akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk berpacu. Kalau di awal, di garis start, mungkin dia biasa-biasa aja. Tapi ketika ladoke kage garis finish, kata Ibnu Qayyim, karena ini ingin menjadi sang juara, maka ini akan memacu kodenya dengan sekencang-kencangnya. Seluruh tenaga, seluruh kekuatan akan dipergunakan dan dihabiskannya untuk bisa sampai ke garis finish dengan selamat dan bisa menjadi sang juara. Itu beliau mengibaratkan ketika awak berada di akhir Ramadan itu. Maka awak akan mengerahkan seluruh tenaga awak akan mengerahkan seluruh potensi awak akan melakukan seluruh amal-amal soleh yang bisa awak lakukan, dengan harapan Allah akan memberikan pahala yang sempurna dan pahala yang sebanyak-banyaknya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada malam yang mulia itu ayat telah bacakan tadi. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kata Allah Subhanahu wa taala, arti secara bebasnya ayat tadi adalah Allah mengingatkan kepada generasi-generasi tua kini. Allah mengingatkan kepada ayah dan ibu yang sedang ada kini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai ayah dan ibu, wahai generasi-generasi tua, hendaklah kalian merasa khawatir ketika nanti kalian meninggal, sementara generasi-generasi muda di bawah kalian berada dalam keadaan lemah. Berada dalam keadaan lemah, maka khawatirilah kelemahan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pesan Allah Subhanahu wa taala kepada awak. Hendaknya awak merenung, berpikir, apa yang awak renungkan dan awak pikirkan, andaikan mati dan nanti, contoh apa anak cucu yang dan tinggalkan. Apakah mereka akan kuat? Apakah mereka dalam keadaan kuat atau dalam keadaan lemah? Khafu alaihim, khawatirilah akan kelemahan mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kuat, maka awak akan tenang menghadapi kematian. Kalau seandainya awak tinggalkan dalam keadaan lemah, maka awak khawatir dalam menghadapi kematian. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kuat dan lemah dalam bidang apa? Para ulama tafsir menafsirkan ayat itu menggambarkan tentang hendaklah awak khawatir kalau seandainya awak meninggal, awak meninggalkan anak cucu yang lemah. Lemah di situ kata para ulama tafsir banyak maknanya. Bisa lemah ekonominya, yaitu miskin, sulit ekonominya, maka tentu awak akan meninggal. Awak khawatir meninggalkan anak awak dalam keadaan sulit ekonominya. Bisa lemah itu adalah lemah imannya, lemah agamanya, lemah semangatnya beribadah. Itu yang paling awak khawatirkan. Kalau seandainya awak tinggalkan anak cucu dalam keadaan lemah ekonominya, kurang mampu kehidupan ekonominya, banyak orang yang akan membantu. Ada apaknya, ada mamaknya, ada segala macamnya, ada saudaranya, ada abangnya, ada adiknya yang akan membantunya, yang akan menopang ekonominya. Tapi kalau seandainya lemah imannya, lemah agamanya, lemah semangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling awak khawatirkan.
Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka Allah mengingatkan awak, jangan sampai awak meninggalkan anak cucu loma semangat imannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, gangguan keimanan kau banyak. Sampai kini kau keyakinan dan percaya kepada hal-hal yang khurafat masih banyak. Bahkan orang tua-tua pun keyakinan akan khurafat, keyakinan kepada syirik, keyakinan kepada tangkal, keyakinan kepada jimat, keyakinan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menghancurkan dan membatalkan iman awak masih banyak. Tak terhadap anak je awak khawatirkan, bahkan terhadap orang tua-tua pun awak khawatirkan. Hilang HP-nya, batannya ke dukun. HP hilang di sopang kau. Tadi mana cici, tadi umat, tadi masjid, tadi jalan. Apa ya ke kecamatan lain bertanya. HP anak dan hilang pak. Merek HP-nya iko. Siapa orang ambilnya? Di mana orang hilangnya? Kan di pebodoh awak dia tu. Awak saja ndak ontu di mana hilang aja. Tadi umat tinggal, tadi masjid tinggal, tadi jalan, tadi cici. Bertanya ke desa lain, bertanya ke kecamatan lain. Itu syirik. Itu Rasulullah mengatakan, datang kepada orang itu aja untuk menanyakan sesuatu yang gaib, sesuatu yang contoh kehilangan tadi. Datang aja awak, bertanya awak, tak percaya dah, tak masuk akal situ apa tu dah. Tapi lah 40 hari, 40 malam solat awak tidak terima. Kalau percaya awak, faqad kafara ma anzalallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh awak telah kafir terhadap apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad? Al-Qur'an. Nabi mengatakan kafir awak kepada Al-Qur'an. Khawatir awak kalau seandainya awak masih meninggalkan anak yang percaya kepada itu, cucu yang percaya kepada itu, maka awak sendiri hilangkan kepercayaan itu. Ada orang bertanya tu ku hilang buya cendak apa dia mancai? Idit cai. Tak bos suara, kan tak tu dah. Tak zoki awak tu dah. Kok dengan cara seperti itu? Melanggar akidah. Bisa membatalkan keislaman awak. Bisa awak tidak dianggap Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara awak solat jo, awak ke masjid jo, awak ngaji jo, awak berwirid jo, tapi dalam catatan Allah Subhanahu wa taala lah diakui aja, lah titip eknya nama awak. Banyak contoh-contoh lain lah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Sakit anak awak kobeng tangkal. Entah kain pun, entah tauliah pun, entah segala macamnya. Dapatnya tangkal dari sianu segala macamnya. Apa kata Rasulullah? Andaikan seseorang meninggal, sementara masih ada tangkal dan jimat pada dirinya, masih ada tangkal dan jimat tergantung di rumahnya, maka ia mati dalam keadaan kafir. Persoalan akidah yang seperti itu yang awak khawatirkan terhadap anak cucu-cucu awak. Yang kedua, lemah semangat ibadahnya. Dah mau solat dah. Tiba puasa Ramadan kan dah mau puasa dah. Tiba ngaji dah mau ngaji dah. Tiba apa segala macam dah mau melakukan ibadah dah. Lemah semangat ibadahnya, lemah semangat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sukanya babi-abi mambi-abi waqatu. Andaikan terjadi seneko, maka khawatirlah kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang mesti awak lakukan terhadap anak-anak yang lemah imannya, lemah semangat agamanya, lemah semangat ketaatannya, bahkan lemah ibadahnya, lemah akhlaknya? Apa yang mesti awak lakukan? Kata Ibnu Khaldun, seorang ulama, seorang tokoh Islam zaman dulu, mungkin sekitar abad ke-7 boleh, Ibnu Khaldun ini, beliau menyampaikan ada beberapa hal yang mesti awak lakukan agar anak awak menjadi kuat imannya, menjadi kuat agama Islamnya, menjadi kuat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi soleh dan solehanya. Ada beberapa hal yang mesti awak lakukan, kata beliau. Yang pertama, kata Ibnu Khaldun, biasakan anak itu ke tompek-tompek yang elok.
Apa tempat yang elok? Masjid. Tempat yang elok apa? Majlis ta'lim, majlis ilmu. Tempat yang elok apa? Tempat bersilaturahim, uang-uang hebat, uang-uang elok dan segala macamnya. Biasakan bawa anak ke situ. Tengok Ibrahim alaihissalam ketika lahir Ismail, beberapa waktu setelah Ismail lahir, mungkin tak berapa bulan umurnya, Nabi Ibrahim mengantarkan membawa Ismail ke Mekah. Meletakkan Ismail di lembah Mekah tu. Padahal tidak ada airnya situ, tidak ada sumber makanan, tidak ada pohon-pohonan segala macamnya. Tapi kenapa Ibrahim mengantarkan anaknya situ? Baitikal Muharram, karena di situ ada rumah Allah yang mulia. Di situ ada Ka'bah. Agar mereka nanti melaksanakan solat, kata Ibrahim. Agar mereka nanti orang yang paham agama, orang yang mengerti agama dan melaksanakan agama. Artinya adalah semenjak ketik Nabi Ibrahim alaihissalam telah mencontohkan, membiasakan anaknya, memperkenalkan anaknya ke tompek-tompek yang baik, yaitu masjid. Nah, itulah pesan yang pertama Ibnu Khaldun. Kalau ingin menjadikan anak-anak yang baik, perkenalkan dan ajaknya ke tempat-tempat yang baik. Kadang-kadang orang lebih suka membawa anaknya ke tompek-tompek hiburan. Padahal di tompek-tompek hiburan itu bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Misalnya pergi ke mall, misalnya pergi ke tompek-tompek hiburan, ke pantai, ke segala macamnya. Lama-lama di situ sakit pada awaknya. Sementara awak biasa suku awak membawa anak ke situ. Membawa anak ke situ sekali-sekali itu tidak masalah. Wak yang buat barengi, wak imbangi dengan wak bawa anak-anak wak ke tompek-tompek yang baik. Nah, kemudian yang kedua, Ibnu Khaldun mengatakan, kalau ingin menjadikan anak-anak wak menjadi anak yang baik, biasakan melolokkan ninyo dengan cito-cito yang baik, dengan kisah-kisah yang baik. Nah, kau zaman dulu, mungkin zaman nama-nama mengasuhkan manu apa-apa yang tua dari kami mungkin mengasuhkan manu. Ketika lolok dilolokkan oleh ayah awak, dilolokkan oleh ama awak atau lolokkan oleh ibu awak, apa yang mereka lakukan? Mereka berandu. Dan berandu itu ada pelajaran-pelajaran. Ada tentang tauhid, ada tentang sejarah dan segala macamnya. Mereka bercito tentang Nabi Ibrahim, cito tentang Nabi Musa, cito tentang nabi-nabi yang lainnya, cito para sahabat. Cito tentang orang soleh yang berbaik-baik kepada orang tuanya. Cito tentang orang yang durhaka kepada orang tuanya. Sehingga anak-anak dulu, dan itu kata Ibnu Khaldun termasuk sistem pendidikan yang bagus. Lolokkan anak dengan kisah-kisah yang baik. Bapa dan ibu mungkin mengasuhkan yang lebih tua. Mungkin mengasuhkan. Banyak dapat cito kisah-kisah Nabi, kisah para sahabat itu, kisah orang soleh itu oleh bapa dan ibu, mungkin melalui cito yang dicitokan oleh ayah dan amaknya, cito yang dicitokan oleh datuk dan uwonya, dan cito itu banyak ketika akan lolokkan dengan cito, akhirnya terlolok dan mendengar cito itu. Artinya Ibnu Khaldun mengingatkan, jangan lopeng anak, khusus anak yang masih ketek-ketek, mungkin anak usia SD sampai ke bawah. Jangan lopengnya lolok seorang aja. Apalagi zaman kini ke bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah. Anak awak kadang-kadang lolok dengan HP. Leponik main terloloknya. Anak awak kadang lolok di muka TV. Leponik menonton terlolok muka TV tu. Bisa awak bayangkan apa yang masuk ke dalam memorinya. Lolok dengan HP. Nyu main tak game apa-apa tadi. Tak main game segala macamnya. Lolok di depan TV. Entah apa acara TV yang didongongnya tadi. Kemudian terlolok. Kira-kira apa yang masuk ke dalam memorinya. Seperti apa pertumbuhannya nanti kira-kira. Setiap waktunya dilolokkan di TV. Setiap waktunya dilolokkan oleh HP dan segala macamnya. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah. Khawatir awak dengan keadaan nikah. Maka usahakan anak awak khusus yang masih ketek, yang masih usia SD ke bawah, wak lolokkan ninyo dengan kisah-kisah, wak lolokkan ninyo dengan cita-citanya. Wang dan jadi apong sok, mana wang sekolah, si anu tu sekolah di situ kini jadi ikonnya. Kisah-kisah seperti itu.
adalah kisah-kisah yang inspiratif bagi mereka. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Ibnu Khaldun mengatakan, contohkan contoh-contoh yang baik kepada anak-anak itu. Bila berbicara, bicara yang baik. Bila awak melakukan amal, lakukan amal sehingga dinampak oleh anak itu. Setiap maghrib nampak dia awak buka Quran, baca Quran. Disaksikan dan diperhatikan oleh anak itu. Maka itu menjadi masuk ke dalam memorinya. Pada waktu tertentu nampak dia anak itu solat. Solat apa ya kau? Solat apa mak kau? Itu sesuatu yang akan masuk ke dalam memorinya, akan mempengaruhi pikirannya dan akan menjadi aplikasi baginya nanti, menjadi pengamalan baginya nanti di masanya. Itu makanya Imam Nawawi ini mengatakan kenapa solat sunat itu lebih afdal di rumah daripada di masjid. Salah satu rahasianya kata Imam Nawawi, karena awak solat sunat di rumah lebih afdal daripada solat sunat di masjid. Awak lakukan solat itu di rumah, awak melakukan solat sunat di rumah itu adalah sarana pendidikan untuk anggota keluarga awak. Khususnya sarana pendidikan untuk anak-anak awak. Setiap jam 8 nampak di anak awak bodoh. Kemudian awak berpakaian solat, awak solat. Tahu nampak di anak awak itu. Tentu masuk dalam pikirannya. Apa solat apa ya kau? Amak kau. Masuk dalam pikirannya. Pada satu saat nanti menjadi kebiasaannya pula. Sehingga dia pun melakukan solat duha pula. Jadi contohkan contoh-contoh yang baik. Lakukan perbuatan-perbuatan baik di hadapan anak itu. Cito-cito yang baik. Tetapi jangan lakukan dan jangan contohkan contoh yang tidak baik. Ketika awak sedang mencita orang, jadi bukan awak. Dan sebaiknya awak jangan mencita orang. Kalau seandainya adalah awak paham kau kata orang tadi, kalau awak mencita orang, memperguncangkan orang, jangan sampai di muka anak awak. Kerana itu memberikan pendidikan buruk kepada anak-anak awak. Berarti kalau di belakang anak awak boleh. Kalau di belakang anak awak seharusnya tidak jua. Kerana kata para ulama dan kata para ahli, apapun yang dilakukan ayah dan ibu, baik tontu di anaknya atau tidak, baik disaksikan anaknya atau tidak, sesungguhnya apa yang dilakukan ayah dan ibu itu merupakan sesuatu yang akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Perbuatan yang tidak baik awak lakukan, walaupun di tempat lain, sesungguhnya itu adalah pendidikan buruk terhadap anak awak. Walaupun anak-anak tidak melihat, tidak mengetahui dan tidak mendapat info tentang apa yang awak lakukan, tapi kata para ahli itu menjadi sarana pendidikan untuk mereka. Akan berpengaruh kepada mereka nanti perbuatan-perbuatan awak yang tidak baik. Sehingga ada yang mengatakan, para ahli mengatakan, perhatikanlah apa yang dilakukan oleh anak-anak awak ketikanya ketek. Ketikanya usia belasan tahun, apa yang dia lakukan? Kebiasaannya iko. Bayangkan katanya, ketika awak dulu usia sepertinya itu, apa yang lakukan? Banyak miripnya. Awak dulu suka melakukan perbuatan seperti itu. Jadi apa yang awak lakukan? Itu adalah sebuah pendidikan terhadap awak, memberikan pengaruh terhadap awak. Maka kata Ibnu Khaldun, berikanlah contoh-contoh yang baik kepada anak-anak. Kemudian yang terakhir para jamaah yang dimuliakan Allah, Ibnu Khaldun mengatakan agar anak awak menjadi anak yang soleh dan soleha, di samping melakukan proses pendidikan seperti yang tadi dan proses pendidikan yang lainnya, jangan lupa awak selalu mendoakannya. Rabbi habli minas solihin, ya Allah berilah aku anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imaman. Awak mendoakan agar Allah menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha, dan mendoakan mereka itu setiap waktu dan setiap hari. Tidak bisa awak mendoakan sekali-sekali dah. Ketika awak mendoakan anak awak dengan doa-doa kebaikan setiap waktu dan setiap hari, maka nanti anak awak itu akan mendoakan pula kebaikan terhadap awak setiap waktu dan setiap hari.
Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa 2000 bapakku. Kasihanilah 2000 bapakku itu sebagaimana dia telah mengasihi aku di waktu kecil. Ketika awak menyayangi anak awak di waktu kecil, sangat sayang kepada mereka, maka mereka berdoa, sayangilah awak dan seperti mereka menyayangi awak dan waktu kecil. Tapi ketika awak sayang awak kurang, maka berarti anak awak itu, isi doa anak awak itu, sayangilah seperti sebagaimana dia telah menyayangi awak dan waktu kecil. Awak kurang menyayanginya, maka doa itu kurang pula. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka ketika selalu mendoakan anak-anak awak dengan doa-doa kebaikan, dan ingat doa orang tua kepada anaknya termasuk doa yang makbul. Setiap waktu awak mendoakannya dengan kebaikan, nanti awak akan didoakannya pula dengan kebaikan setiap waktu. Allahumma ufirli tadi akan diucapkan oleh awak setiap waktu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya awak yang sangat harapkan dari anak awak adalah doa. Apalagi ketika awak nanti lah mati, lah meninggal, lah masuk kubur. Sesungguhnya yang sangat harapkan dari anak awak adalah doa. Apa kata Rasulullah? Setiap waktu, setiap hari, seorang ayah dan ibu yang dalam kubur, ini sedang menunggu doa, kiriman doa dari anaknya dengan penuh harap. Agaknya, subuh agaknya akan datang doa anaknya, siang agaknya akan datang doa anaknya. Bagi awak yang mendoakan anak awak dulu dengan doa kebaikan kepada mereka, maka insya Allah nanti ketika tiba masanya, mereka pun akan mendoakan dengan doa-doa kebaikan untuk awak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kau bisa awak pahami dan bisa awak amalkan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini kau menjadi penyebab Allah memberikan hidayah kepada bersama, dan awak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada awak anak-anak yang kuat imannya, kuat ibadahnya, kuat semangat ketaatannya, dan kuat semangat beragamanya. Kemudian mudah-mudahan Allah memberikan kepada awak anak-anak yang soleh dan soleha, sehingga menyebabkan awak bahagia di dunia dan menyebabkan awak bangga di yaumil mahsyar nanti. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.